Oke, baik adik-adik kita lanjut mengenai tanya jawab TKA kita ya. Kemarin kita sudah selesai sampai nomor 20 ya. Apakah TKA dilaksanakan setiap tahun sudah kemarin ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Apakah bisa menggunakan HP atau handphone jika sekolah tidak punya komputer? Jadi, adik-adik ini TKA dirancang sebagai tes yang standar dengan menggunakan komputer. Jadi, pada saat TKA tidak bisa menggunakan handphone. Kemudian kita nomor 22, apakah boleh murid ikut TKA di sekolah lain? Ini ada aturannya, yaitu bila kondisi sekolah belum memungkinkan untuk melaksanakan TKA, murid dapat mengikuti TKA di sekolah lain. Misalnya, di sekolah tersebut koneksi internet kurang memadai atau perangkat komputernya kurang memadai, maka dia bisa ikut TKA di sekolah lain. Hal ini dilakukan dengan koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi sekolah itu atau satuan pendidikan itu berkoordinasi dengan yang lain. Kemudian, apakah waktu pelaksanaan TKA tidak bentrok dengan ujian sekolah lain? Ya, ini sengaja dibuat TKA ini dirancang agar tidak ada tumpang tindih dengan ujian antar sekolah. Jadi dibuat di bulan November supaya tidak tumpang tindih dengan ujian semester atau ujian sekolah. Jadwal ini juga disesuaikan dengan kalender akademik dan juga kalender nasional. Karena terkait dengan hari besar agama serta hari besar nasional. Itu dia ya. Kemudian yang pertanyaan 24, apakah sekolah boleh menolak mengikuti TKA? Apa dampaknya? Jadi sekolah itu harus memfasilitasi sekolahnya untuk pelaksanaan TKA. Kalau tidak, yang dirugikan itu murid. Kenapa demikian? Karena jika muridnya tidak melakukan TKA, maka kesempatan untuk murid itu memperoleh nilai TKA-nya tidak ada. Dan kemungkinan murid itu mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut di seleksi di jenjang yang lebih tinggi akan kecil. Karena jenjang yang lebih tinggi membutuhkan nilai TKA sebagai bahan pertimbangan untuk bisa dinilai siswa itu layak atau tidak masuk ke satuan pendidikan tersebut ya. Kemudian pertanyaan 25, bagaimana murid dari sekolah yang kurang mampu, misalnya ada murid yang kurang mampu mempersiapkan diri untuk ikut TKA, sementara mereka tidak punya dana untuk bimbel. Iya, jadi TKA ini mengukur apa yang dipelajari di satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Agar apa? Agar murid, guru, orang tua memahami dan mempunyai gambaran tentang TKA. Jadi kementerian menerbitkan kerangka asesmen yang memuat informasi tentang kompetensi yang diukur beserta contoh soalnya. Dengan adanya informasi tersebut, tiap satuan pendidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mempersiapkan pendidikan tanpa ikut bimbel. Jadi yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu mempersiapkan siswa apa yang sesuai dengan asesmen yang diberikan. Jadi tidak perlu bimbel. Murid juga dapat belajar secara mandiri dengan mempersiapkan diri dengan lebih serius. Begitu ya. Untuk pertanyaan nomor 26, bagaimana peran Kemendikdas, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA?
Jadi yang menjadi tugas Kemendikbudristek itu menyiapkan sistem TKA, menyiapkan soal, melakukan pengolahan hasil, dan menerbitkan sertifikatnya. Sedangkan pemerintah daerah dan Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi tentang pelaksanaan dan pengawasan untuk satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Sedangkan untuk pemerintah provinsi yang sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan tingkat SMA, MA sederajat, dan SMK, MAK. Selain itu, melakukan penjaminan mutu untuk tingkat SD, SMP yang dikembangkan oleh kabupaten kota. Jadi, untuk dinas provinsi itu untuk tingkat SMA, SMK. Sedangkan untuk kabupaten kota itu tingkat SMP. Di sini dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi tentang pelaksanaan dan pengawasan TKA untuk tingkat SD dan SMP. Selain itu juga melakukan penyusunan sebagian soal TKA. Ini mereka juga memberikan penyusunan beberapa soal ya, tapi tidak seluruhnya. Kemudian satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan TKA. Apa yang dipersiapkan? Komputer, listrik, dan internet. Dipersiapkan juga proktor dan teknisi. Kemudian pertanyaan nomor 27, siapa yang mengeluarkan sertifikat TKA? Yang mengeluarkannya itu adalah Kemendikbudristek, menerbitkan sertifikat hasil TKA. Jadi yang Kemendikbudristek lah yang menerbitkan. Yang mencetak itu satuan pendidikan atau sekolah. Pertanyaan 28, maksudnya TKA, nilai TKA dalam ijazah? Jawabannya tidak. Nilai TKA akan tercantum dalam sertifikat hasil TKA yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan dicetak oleh sekolah. Pertanyaan 29, apakah orang tua dapat mengakses hasil TKA putra-putrinya? Jawabannya, sertifikat TKA dapat diakses oleh murid dan orang tua melalui apa? Melalui platform yang disediakan oleh kementerian. Pertanyaan 30, apakah hasil TKA dapat digunakan untuk daftar kuliah ke luar negeri? Ya, kita lihat di sini ya penjelasannya. Hasil TKA sebagai hasil tes standar yang menunjukkan capaian akademik murid dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik murid, termasuk untuk kuliah dalam negeri dan luar negeri. Berarti bisa. Hal ini tergantung pada persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan institusi. Bila mensyaratkan tes standar nasional, maka TKA bisa digunakan. Kalau tidak, tidak perlu. Selanjutnya, mengapa untuk TKA SD dan TKA SMP pemerintah kabupaten kota sebagian menyusun soalnya, sebagian soal disusun, dan provinsi melakukan penjaminan mutu pada soal tersebut? Mengapa tidak seluruhnya disibukkan oleh Kemendikbudristek? Ini pertanyaannya. Kenapa gitu ya? Pemerintah kabupaten kota menyusun sebagian soal. Kenapa nggak semuanya Kemendikbudristek? Jadi di sini dijelaskan bahwa pelibatan Pemda dalam hal ini kabupaten kota dalam menyiapkan sebagian soal TKA untuk SD, SMP, tujuannya untuk meningkatkan relevansi soal dengan konteks soal. Selain itu, untuk mendorong penguatan kapasitas daerah dalam mengembangkan instrumen asesmen yang berkualitas. Kemudian dikatakan bahwa kebijakan menggunakan sebagian soal daerah merupakan suatu hal yang baru. Sementara hasil TKA SD dan TKA SMP dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan murid baru. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjamin kualitas soal yang digunakan pada suatu wilayah. Dengan adanya penjaminan mutu pada Pemda,
kualitas soal yang digunakan pada suatu wilayah dapat diperbandingkan dan digunakan sebagai kepentingan seleksi, ya. Itu dia, itu alasannya. Kemudian apakah hasil TKA akan mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan sekolah? Jadi sebenarnya hasil TKA itu tidak secara langsung mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan. Namun, data TKA dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran dan penilaian oleh satuan pendidikan. Pertanyaan 33, apakah nilai rapor masih digunakan pada seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau sepenuhnya digantikan oleh TKA? Jawabannya, kebijakan seleksi masuk PTN merupakan kewenangan dari kementerian. Namun, telah ada kesepakatan bahwa hasil TKA akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi berbasis prestasi. Dalam hal ini, hasil TKA dijadikan validator rapor. Seperti diketahui, rapor merupakan sumber informasi untuk seleksi bidang prestasi, ya. Kemudian, apakah semua jalur masuk PTN akan menggunakan TKA? Jadi yang telah disepakati adalah TKA akan dijadikan sebagai validator rapor untuk seleksi berdasarkan prestasi. Penggunaan TKA untuk jalur lain termasuk mandiri diserahkan pada perguruan tinggi sebagai wewenang utamanya. Pertanyaan nomor 35, apakah TKA dapat digunakan untuk pengakuan kesetaraan lulusan luar negeri? Untuk hal ini, regulasi terkait ini belum mengakomodasi untuk penyetaraan ijazah luar negeri. Ya. Jadi, itulah kira-kira tanya jawab untuk kegiatan tes kompetensi akademik. Harapan saya, adik-adik semakin semangat dengan informasi ini. Harapan saya nilai TKA itu bisa meningkatkan kualitas adik-adik untuk masuk perguruan tinggi yang adik-adik impikan. Tanpa usaha, tidak akan dapat hasil yang diimpikan. Thank you for all.